Halo physical lovers, kembali lagi di channel Fisikanet ya. Hari ini kita akan membahas soal kesetimbangan benda tegar. Karena ada yang minta untuk dibuatkan video tentang soal kesetimbangan benda tegar. Oke, pertama soalnya ini dari SPMB 2004 ya. Ini jadi udah agak lama juga. Kita bacakan dulu soalnya. Oke, soalnya itu beban bermasa 20 kg ditempatkan pada jarak 1,5 meter dari kaki B ya pada sebuah meja datar bermasa 100 kg yang panjangnya 6 meter. Gaya yang bekerja pada kaki A untuk menahan beban dan meja adalah gitu ya. Soalnya udah ada di sini. Oke, ini di sini nih. Oke. Pertama kita tulis dulu ini soal KBT ya, soal KBT atau kesetimbangan benda tegar. Oke, next kita gambar dulu mejanya. Nah, ini gaya-gayanya udah ketulis, gambar mejanya juga udah. Pertama, gaya yang pertama itu normal A ya. Nih, jadi titik A itu ada normal A. Yang kedua itu ada WM. WM itu apa sih? Berat meja. Ya, W itu kan berat ya. W itu berat. Berat itu rumusnya kan M dikali G. Masanya meja tadi berapa? 100 dikali percepatan gravitasi 10 ya. Jadi ini 1000 Newton. Kedua ini kita langsung tulis saja 200 Newton karena kita udah tahu ini kan 20 kg ya. Jadi kita kalikan dengan percepatan gravitasi yaitu 10 jadi 200 Newton. Next, gaya terakhir ada gaya normal di B. Ini udah lengkap ya. Jadi kita bahas dulu pertama konsep dari torsi ya, torsi. Kita harus ingat torsi itu sama dengan F cross R. Oke. Dan karena ini kesetimbangan benda tegar, jadi ada konsep sigma tau ya sama dengan 0. Ini syarat di kesetimbangan benda tegar yang kemarin kita pelajarin ya. Tapi kita di sini cuma pakai satu syarat karena apa? Karena di sini bisa dipakai cuman atau kita bisa bilang karena sistemnya bisa hanya memakai satu syaratnya, yaitu syarat sigma tau sama dengan 0. Next, ini ya kita udah tulis rumusnya. Kita pindahin dulu ke bawah ya. Sigma tau sama dengan 0. Sigma tau itu tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Karena ini apa ya? Sigma itu penjumlahan ya, resultan atau akumulasi dari seluruh gaya. Biasanya sih gaya. Ini kan torsi sama aja ya. Kita lihat lagi ya. Tau kan F cross R ya. Tau itu sama dengan F cross R. Nah, gaya pertama yaitu NA. NA. Jaraknya dia ya dari titik B. Oh ya, pertama jelasin dulu ya. Ini kita pakai di titik B karena pertanyaannya kan NA ya. Jadi kita biar dapat NA-nya, kita harus pakai titik acuannya itu di B. Karena apa? Biar NA-nya kita tahu gitu ya. Kita pakai di titik B. Jadi di titik B gayanya itu 0. Ya, karena nggak ada jarak. Jadi gayanya 0. Next, jarak dia ke titik B itu kan sama dengan 6 ya. 6 ya. 6 jadi kita kalikan dengan 6. Ditambah tau kedua. Tau kedua itu berarti yang WM. Nah, yang WM kita lihat itu 1000 Newton. Satuannya nggak usah, dikalikan dengan jarak dia ke si titik B nih, titik acuan kita. Nah, kan dia ada di tengah ya. Kalau di tengah bisa kita bagi 2 gitu ya. Jadi jaraknya 6 meter dibagi 2 gitu kan. Jadi 3 ya. Ditambah dengan WB itu berat benda yaitu 200 Newton. Dikalikan dengan 1,5 ya. Karena di soal udah dikasih tahu jarak dia ke si titik acuan yaitu titik B itu 1,5 sama dengan 0. Next, ini berarti 6 NA. Nah, oke, ini kita bahas dulu. Ini belum pas nih karena ini ada plus minusnya gitu ya. Kalau ke atas dia gini ya muternya ya kan, setara dengan jarum jam ya. Kita bisa
pakai konsep ini yaitu plus. Kenapa? Kalau yang searah dengan jarum jam itu kita pakai konsep yang searah dengan jarum jam itu yang plus gitu ya. Nah, yang ke bawah ya, yang arahnya ke bawah karena titiknya di sini berarti dia muter gini. Set. Nah, ini minus karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Yang ini juga minus karena berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, berarti yang ini membawa minus nih. Nah, ini bawa minus. Oke. Jadi ini bawa minus. Jadi ini minus 3000 Newton. Atau bukan 3000 Newton, maksudnya F cross R ya, sorry. Jadi 3000 dikurangi lagi dengan 300. Ya, 200 kali 1,5 itu 20 dikali 15 sama hasilnya 300 gitu ya. Sama dengan 0, oke. Ini 6Na minus ditambahin bawa minus ya, jadi 3300 sama dengan 0, oke. Next 6Na sama dengan 3300 tapi plus karena dia pindah ruas jadi plus dong ya kan. Ingat ya konsep matematikanya. Terus Na berarti sama dengan 3300 dibagikan dengan 6, oke, yaitu 550 ya, 550 Newton. Oke, karena ini gaya jadi kita pakai konsep Newton. Satuannya Newton. Satuan internasionalnya Newton. Sorry, tadi ada kesalahan. Nah, berarti 3300 dibagi 6 sama dengan 550 Newton. Jadi jawabannya 550 Newton. Gampang ya? Gampang dong. Ini ada cara cepatnya, besok kita bahas. Tapi ini buat ya referensi dan buat belajar juga ya. Jadi kita tahu nih. Jadi kalau misalnya mau menentukan soal gitu ya. Soalnya kalau kayak gini kita harus tahu seluruh gaya yang bekerja pada sistem gitu. Karena di sini ada Na, misalnya ada Nb juga, ada gaya meja, gaya si benda juga gitu ya. Dan kita juga udah bahas tentang konsep yang searah dengan jarum jam itu plus dan yang berlawanan dengan arah jarum jam itu minus gitu ya. Ini menurut saya cukup ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik subscribe, juga like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya ngerti gitu ya. Ini kenapa jadi kayak gini, kenapa ini dia dapat 550 Newton. Jadi Na-nya 550 Newton ya. Oke.